Halo kawan lamban, sekarang kita ini ada di bagian tersibuknya di Lamban Garage. Ini kita ada di belakang. Kebetulan di sini sedang ada pekerjaan Hilux yang pasang backtrack tapi yang separuh. Ini sebenarnya Hilux yang dipakai untuk spek overland. Nah, menariknya di sini adalah aliran overland ini semakin berkembang. Jadi banyak teman-teman yang punya keinginan dan punya aliran pengennya overland begini, pengennya overland. Akhirnya adalah jadi satu produk ini bisa dipakai overland jarak jauh mau jarak dekat. Jadi spek mobil ini ya bisa diajak kemana aja. Ini mungkin ini salah satu contohnya ya. Jadi bisa dipakai jarak dekat, kita untuk weekend aja, atau bisa panjang, overland panjang. Karena mobil ini kalau dilihat dari desainnya sudah bisa diajak pergi sebulan nggak ketemu apa-apa. Kelihatannya bisa ya. Menarik sebenarnya mobil ini. Mobil ini sebenarnya bukan dibangun di sini, bukan dibangun di sini. Kita hanya kebetulan ada pasang pesanan dari Metalcraft, pesanan ke Metalcraft, backtrack yang separuh, yang tidak terlalu tinggi, terus dengan bracket. Nggak banyak pekerjaannya, hanya itu saja. Sama suite tadinya tenda di atas ini dipindah ke belakang, jadi mobilnya lebih kelihatan proporsional, enak dilihat, walaupun tenda dikepasang terus. Kalau di atas, kan biasanya tenda di atas ini terlalu kosong di belakangnya, jadi bentuknya sih kurang oke. Kayaknya kita perlu intip apa aja sih yang kepasang di mobil ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang pengen bangun Hilux untuk jalan-jalan jauh, untuk overland. Bannya pakai BF Goodrich KO2. Ukuran bannya ini 285/75, pakai ring 16, velgnya Method. Kalau produk Method kita tidak usah ragukan lagi karena dia sudah sangat teruji. Velgnya ini bagus. Salah satu velg terbaik di dunia adalah Method. Pakai ban ini masih oke aja sih. Kalau untuk overland nyamannya oke juga, dapat banyak aspalnya. Cuma kalau terlalu banyak lumpurnya ya memang perlu hati-hati aja. Tapi ini masih support kok, kalau untuk overland masih sangat nyaman lah dipakai, karena tempat kita juga untuk jarak jauh tidak ada yang tanah terus. Pasti banyak aspalnya, baru kita masuk ke hidden gem yang ada di daerah-daerah tertentu. Terus mobil ini sudah lift up kira-kira 2,5 inch dengan suspensi. Speknya juga oke sih mobil ini, karena nggak salah pilih juga, nggak asal-asalan. Ini pakainya King loh. Ini pakainya King. Dan upper arm setnya depan, yang bagian bawah sama bagian atas ini juga Total Chaos Fabrication. Jadi sebenarnya mobilnya low profile, tapi ternyata speknya spek beneran ini. Ini beneran. Speknya beneran. Karena mungkin memang disiapkan untuk di medan yang bukan hanya overland. Sepertinya seperti itu. Di bagian depan
Cocok banget sih ini bempernya pakai Pia. Pia itu salah satu produk bumper yang sekarang lagi rame, lagi banyak banget peminatnya. Mungkin ini agak berisik ya karena ada mesin di sana, ada mesin di belakang. Jadi Pia adalah salah satu bumper yang cocok untuk Hilux dan jadi banyak pilihan, banyak dipilih teman-teman untuk digunakan karena memang produknya secara bahan oke, finishingnya juga oke, bentuk-bentuknya juga disesuaikan dengan bentuk mobil yang terbaru. Jadi dia cepat sekali update dengan bentuk-bentuk mobil sekarang. Buat Hilux, buat macam-macam. Ada beberapa produk buat Ford, buat apa double cabin lainnya juga banyak. Oke, terus ini di dalam ada winch VR Evo berapa ini? Mungkin 8, mungkin 10 ya. 10. VR Evo 10 sintetik 10S. Artinya ini plasma. Mobil pakai plasma ini plasmanya ini perlu dirawat. Jadi teman-teman yang punya winch menggunakan plasma perlu dirawat, perlu dicek plasmanya. Jadi kadang kan kena hujan panas itu membuat bahan plasma ini lama-lama rapuh. Jadi sebenarnya kalau kotor pun harus kita bersihkan, kita cuci, jangan pakai deterjen. Kalau cuci dibilas aja, yang penting udah bersih, nanti diangin-anginkan. Kalau bisa seperti itu, terus dikontrol karena memang beda dengan sling. Kalau sling dari bahannya yang kuat ya, dari baja, dari kawat gitu kan, jadi ya lebih kuat, cuma berat pada saat pemakaian. Itu pentingnya kita harus merawat segala sesuatu, terutama alat recovery yang nempel di mobil kita, sehingga nggak bikin repot kita pada saat perjalanan nanti. Oke, ini ada antenanya. Ini antenanya sih antena rig, bentuknya yang tidak terlalu tinggi, cocok sih, cocok dengan, masih masuk gitu dengan konsepnya. Di atas ada steady LED bar. Ini lupa ini serinya apa ya. Steady ini keren banget ini. Memang kita di beberapa tempat perlu penambahan penerangan karena pada saat kita overland lebih sering kita ditemukan dengan jalan-jalan yang gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Namanya juga overland. Mau menuju ke hidden gem itu pasti fasilitasnya masih minim lah. Tidak ada lampu-lampu jalan dan lain-lain, jadi perlu kita sendiri yang prepare. Jadi dengan lampu, dengan LED sudah sangat cukup, apalagi ditambah ini depan, ini cukup banget. Ini bisa dibuka nih, ada covernya nih, steady juga. Jadi steady ini yang di tengah ini adalah fokus, yang di samping-samping ini ada beberapa bagian yang float. Jadi dikombinasikan biar apa? Biar dia juga bisa nyebar. Bisa ditutup. Udah main kemana aja Om? Akhir kan Tambora. Tambora? Oh, bagus banget Tambora. Iya bagus. Kalau ini mobilnya dari? Kalau mobilnya dulu ini saya beli Tumanggung. Oh gitu. Kalau saya aslinya dari Labuan Bajo. Aslinya dari Labuan Bajo. Kemarin bangunnya di mana ya?
Ini kemarin bikinnya di Temanggung. Oh, bikin di Temanggung. Makanya aku lihat kok pakai Total Chaos set. Memang apa konsepnya memang untuk jalan jauh ya? Iya. Tapi yang artinya masih yang bisa daily juga kan. Jadi mau harian juga ya masih nyaman. Bisa nyaman harian Ya. juga. Ya. Enak juga dilihat. Kalau kemarin ini tenda di atas. Nah, kasusnya kemarin kenapa saya minta kasih turun? Saya pas dari sana kan Surabaya Jogja tol terlalu kenceng. Apa namanya? Recep untuk ininya terlepas semua. Oh, ini kelepas. Angin Buka dia. buka. Oh ya? Tapi nggak rusak. Kancingannya. Oh, kancingan yang Makanya rusak. saya minta repair kemarin kan. Oh gitu. Oh, ini repair. Oke. Jebol semua tiga-tiga. Karena dipasang di atas ya, dia mungkin karena langsung anginnya langsung. ya kan dari roof rack kan masih ada selisih segini. Mungkin anginnya itu. Makanya kemarin saya ngomong sama Mbak bikinin saya bedpack terus RPT, tapi saya mau RPT-nya tetap harus kalau nggak setengahnya cabin kan tingginya. Ya. Jangan setinggi di atas cabin lagi gitu, turunin levelnya. Makanya ini Makanya kalau sekarang gini jadi kan gini. enak nih Iya. dilihat apa? Dia lebih proporsional lah dilihat, Ya, enak banget. gitu. Kalau di situ untuk alat-alat untuk ini box Untuk ini kan enak. keren. Itu rencana mau jalan kemana lagi? Belum sih. Belum. Selama pegang mobil ini sudah punya masalah atau apa atau kasus-kasus apa gitu? Kalau ya paling untuk sementara sih nggak ada ya, paling yang rutin-rutin aja lah, biasa kayak maintenance biasa. Oh, maintenance biasa aja ya, karena Sementara memang belum ada. mobilnya ini ya sekarang gini kan banyak teman-teman memang pilih mobil-mobil unit baru ya, jadi Ya. memang belum banyak masalah. Jadi Cuman memang artinya gini lah, kalau wilayah timur kan memang lebih enak. Kalau yang sekarang itu udah total Euro 4 ya. oke, Engine-nya kan. Heeh. Kalau ini kan masih 2021 nih. Artinya dia pakai Euro 2 kan masih masih bisa. bisa. Jadi Kita wilayah dipakai di timur kan wilayah lebih cocok, timur. masih cocok gitu. Ya. Makanya kemarin waktu saya hunting yang 2021 lah. Begitu. Memang salah satu pertimbangan akhirnya adalah BBM. BBM kita BBM kita yang lagi viral itu. kembali ke situ lagi. Jadi kalau kayak kita di timur sih, Uh-uh. sebenarnya bisa. Cuman untuk benar-benar Euro 4 kita masih kalah di maintenance. Belum ada SDM yang bisa mumpuni untuk tangani kasus engine-engine yang speknya udah Euro 4. Ya, yang nggak kalah keren nih mobil overland atau mobil yang lebih maco itu kalau udah kepasang snorkel. Ini snorkel sepertinya snorkel custom dari pipa aluminium ini kayaknya, aluminium terus masuk ke sini. Nah itu kalau mau pengen benar-benar berfungsi, snorkel itu bukan hanya nempel tapi kepasang. Jadi ini harus dilubang. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang snorkel, pasti bodi sampingnya harus dibolong. Sehingga bukan hanya fashion, tapi ini kepake bener-bener. Percuma kita punya snorkel tapi tidak connect ke dalam, karena memang ada teman-teman yang memang fashion, ya kegiatannya memang hanya untuk fashion. Kalau mobil overland pasti kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi tempat dan cuaca. Tiba-tiba harus melewati cipratan-cipratan air, atau memang ini harus, kadang-kadang kita turun ke sungai, hidungnya sudah masuk dulu walaupun nanti keangkat ke atas gitu kan. Tapi kan ada waktu yang
cukup bahaya kalau misalnya kemasukan air. Nah itu, ini salah satunya. Snorkel. Terus itu ada, harusnya dia desain. Aku nggak tahu masalahnya ini kenapa dia juga ikut masang. Kayaknya teman-teman pada nggak masuk apa habis ini. Jadi lagi pasang bracket, Mas Robi lagi pasang bracket Metalcraft untuk dudukan box ini. Bukan untuk dudukan sebenarnya, untuk pengikat box ini biar nggak lari, biar nggak kegeser sana sini. Jadi ada bracket ini yang ngancing ke roof rack sehingga boxnya itu aman, safety. Roof rack ini buatannya Rival, ini bawaan Rival. Kalau mobil ini semuanya Piak, ininya juga Piak nih. Ini produk dari Piak. Nah ini salah satu yang beda adalah ini punyanya Rival. Jadi dia pakai roof rack aluminium, tidak terlalu berat dan cukup kuat untuk menahan tenda. Jadi mungkin karena di sini ini jaraknya agak jauh ya, dari ada jarak lah, ada space ini untuk angin masuk ke dalam terus ke atas. Jadi sehingga kancingan-kancingan yang ada di roof rack bukan di roof rack, di tenda, di rooftop tent-nya copot, lepas, padahal ARB. Mungkin kecepatannya juga tinggi. Kadang kita memang kalau lagi di tol kita nggak berasa. Nah itu copot semua. Makanya itu adalah salah satu alasan kenapa tenda di atas ini dipindah ke bagian belakang dan tidak terlalu tinggi. Kadang case-case seperti itu yang kita akhirnya punya data, punya masukan buat customer, karena udah faktanya seperti itu. Jadi kita bisa sampaikan ke customer kalau yang mau masang, mau ini pertimbangannya seperti ini ya, kayak gitu. Tenda geser ke belakang. Nih. Dari tadinya di atas dipindah sini. Di atas diganti dengan box heavy duty ini. Kalau dilihat lebih enak begini karena lebih proporsional. Mobilnya bentuknya juga lebih proporsional, tidak terlalu tinggi di atas gitu. Kalau kemarin nggak ada bed rack, terus ininya ada tenda, agak kurang sih, agak kurang manis aja. Terus, nah ini nih bed rack ini yang dipesan ownernya tadi, dipesan buat dipasang di sini. Ini buatan teman-teman Metalcraft, itu yang gambar ada di atas, yang desain ada di atas. Nah ini biasanya kita lebih banyak pasang yang tinggi ya. Nah ini ada yang slim, istilahnya slim. Untuk versi ini namanya apa, Rob? Oh, namanya sangat familiar ya. Betrek setengah. Dikasih nama apa gitu loh yang keren. Betrek setengah. Oke, jadi disesuaikan sama ini bentuknya, apa tingginya. Memang kita buat yang separuh, jadi sehingga teman-teman yang punya tenda itu bisa masang dan naiknya tidak terlalu tinggi. Tendanya nggak terlalu tinggi di atas mobil, jadi bisa naik. Terus ini kemarin masang bracket ini Maxtrax ini teman-teman tahu kan fungsinya kalau kita lagi di pasir atau lagi di tempat yang rodanya tidak bisa dapat traksi, ini kita selipkan di bawah sehingga roda bisa dapat traksi, jadi bisa naik. Biasa selip kan ban itu. Namanya teman-teman itu kalau ke hidden gem pasti ketemu hal-hal seperti itulah. Nah ini yang menarik. Yang menarik ini abu-abu ini sesuai banget dengan warna tenda. Jadi dari jauh, nanti kita ambil gambarnya jauh, full.
Itu masuk banget kombinasi antara tenda dan fender. Penting sih kita pikirkan masalah color itu. Karena kalau mobilnya terlalu rame, apalagi ngejreng terlalu rame, itu estetikanya sudah bentuknya udah bagus, tapi jadi kurang manis aja. Gitu. Terus ini juga set piak sama. Ini bawaan piak. Nah ini nih kemarin yang diganti nih. Ini jebol. Ini kemarin jebol, bawaan ARB-nya jebol. Sekarang lagi di repair sama teman-teman, dibikinin gini. Jadi ratchetnya dipasangkan lagi, di repair. Kalau dilihat dari spek dari posisinya, ini lebih aman karena posisinya tidak terlalu ke atas. Jadi pada saat di tol, bagian sini masih ketutupan dengan kabin depan. Kemarin masalahnya karena banter di tol. Apalagi nih mobil ini, roof rack udah. Yang bikin keren ini mobil kayaknya setupnya steady banget ini. Semua lampu di sini steady. Semua mereknya steady. Ini ada steady yang kecil, memang posisinya begini, keren untuk dipasang di samping. Jadi kalau pada saat kita camping itu ada penerangan buat samping. Atau sambil jalan, kadang itu sambil jalan biar kita tahu di sisi sini itu ada apa, ada pohon atau jurang justru, yaitu ini difungsikan. Fungsinya seperti itu sih sebenarnya. Terus bagian belakang kaki-kaki set kayak Allman Emu. Ini setnya Allman Emu. Kalau shocknya ya satu set sama belakang, depan belakang sama. Pakai Kings. Speknya nggak main-main nih mobil nih. Bisa dipakai untuk off-road yang lebih berat nih. Kalau udah gini, jadi maksudnya nggak connecting sih. Apa sih istilahnya? Jadi mobil ini sudah siap untuk naik level lagi. Karena part yang kepasang itu udah support gitu loh. Nah itu enaknya bangun mobil pelan-pelan dan terkonsep. Ini mungkin salah satu mobil yang memang sudah terkonsep dari awal. Contohnya seperti ini. Jadi dia mau naik level itu udah nggak perlu ganti part-part yang kepasang. Jadi disiapkan bertahap, lama-lama naik level sampai kelas FFA, free for all. Jadi ini Pak BG lagi pasang bracket untuk dongkraknya ini bisa naik ke atas ini. Nanti bracketnya di sini. Jadi kepasang di sini. Posisinya ini ada di atas. Jadi tidak susah untuk ambilnya. Tinggal baut aja ya Pak BG ya. Nanti dibaut di sini. Gitu. Posisinya di belakang. Ngambilnya juga nggak terlalu tinggi. Dapat nih segini nih. Nah, ngambilnya gitu. Nah, tendanya itu adalah ARB Esperance. Ini salah satu produk ARB yang apa ya, kalau dibilang ini salah satu produk yang cocok dipasang di mana aja. Gedenya nggak terlalu gede masalahnya. Casingnya nggak terlalu gede, tapi ya nggak terlalu lebar juga. Dipasang di Hilux nih cocok nih. Buat dipasang di mobil-mobil Jimny pun cocok. Ini karena tidak terlalu lebar. Ini adalah salah satu produk roof rack rekomendasi buat teman-teman yang pengen agaknya kecil. Ini ada ARB Esperance. Kalau tadi di sana ada Mactrax, di sini dipasang dengan jerigen untuk BBM cadangan, ada 2. Memang sih rekomendasinya adalah kalau saya sendiri lebih suka jerigennya kecil-kecil begini daripada yang gede. Agak repot ketika kita harus mengangkat
ngangkat itu berat kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya nggak masalah. Tapi pada saat ada isinya itu repot. Mending seperti ini. Jadi misalnya kita mau isi juga ringan, enteng. Dan pada saat ngisi di pom bensin, misalnya nggak bawa mobilnya atau kondisi tertentu kita harus hanya bawa jerigen, bawanya gampang. Itu salah satu tipsnya memilih jerigen. Di sini dipersiapkan untuk owning. Di sini nanti owningnya pakai 2,5 ya. 2,5 meter. Pakai 2,5 meter. Pakainya owningnya apa mereknya? Yakima. Jadi nanti sini kepasang owning Yakima. Berarti agak over ke belakang ya? Ke depan. Oh, ini nanti kena ya? Berarti agak ke depan. Warnanya ke depan. Jadi komposisinya seperti itu. Nanti mobilnya kalau sudah jadi, sudah dipindah ke depan, kita ambil gambar fullnya. Jadi ini adalah Hilux yang bisa menjadi referensi teman-teman yang pengen overland jauh keliling Indonesia atau mungkin ke luar negeri.